Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami banggakan seluruh santri online Tasfiyatul Qulub, para jamaah, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sebelum mengkaji kitab Wasiyatul Mustafa, kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para habaib. Kemudian kita tujukan pada ahli waris kita yang sudah meninggal, bapak, ibu, kakek, nenek, dan khususnya kita sendiri yang ikut ngaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alaniyah as-salihah lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita buka kitabnya halaman 7 baris ketiga. Ya Aliyu, wahai Ali, sholli, sholat, yusolli, sholli itu fi'il amar. Sholatlah bilaili, di waktu malam. Ada yang mengatakan malam ini yaitu sholat tahajud. Sholatlah di waktu malam. Walau meskipun kahalabi syatin, meskipun hanya sekedar, ini keterangannya, meskipun hanya sekedar waktu yang dibutuhkan untuk kahalabi syatin, untuk memerah susu. Ya sebentar gitu bahasanya, nggak usah lama-lama gitu. Fal musolli, karena orang yang sholat bilaili di waktu malam, ahsanun nasi wajhan, adalah orang yang paling bagus wajahnya, adalah orang yang paling baik wajahnya. Wahai Ali, sholatlah di waktu malam tahajud, meskipun hanya sekedar waktu yang dibutuhkan untuk memerah susu. Sebentar gitu bahasanya. Karena fal musolli, karena orang yang sholat di waktu malam itu adalah orang yang paling baik wajahnya, paling bagus wajahnya. Ahsanun nasi wajhan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam tahajudlah, nafilah, sebagai tambahan bagimu, semoga Allah mengangkat ke derajat yang terpuji. Masya Allah. Jadi tanda orang cinta kepada Allah, dia rela bangun malam, bukan untuk pipis atau hanya sekedar mematikan alarm, atau hanya untuk nonton film, atau anak muda-muda nonton bola, tetapi untuk
sholat di waktu malam, sholat tahajud. Mungkin tidak hanya tahajud, sholat yang lain, apa? Sholat witir, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, atau pada bulan Ramadan sholat tarawih. Itu merupakan bukti bahwa seorang hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo para santri, kita beristiqomah untuk melaksanakan sholat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Imam Romli menyatakan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj bahwa yang dimaksud ayat tadi yaitu at-tanakul lailan ba'dan naum, yaitu sholat at-tanaful lailan ba'dan naum, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan setelah tidur, berarti tahajud kalau menurut Imam Romli. Di dalam hadis Muslim, afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan yaitu Muharram, yaitu puasa di bulan Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal fariidhah sholatul lail, dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yaitu sholatul lail, sholat di waktu malam. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bu shalihina qablakum. Kerjakanlah sholat malam, kerjakanlah sholat malam, karena sungguhnya sholat malam itu merupakan karakter akhlak orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh itu membangun dirinya untuk bangun tengah malam, taqarrub kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kemudian bisa dilanjutkan dengan belajar, dilanjutkan dengan merenungi dan memikirkan alam semesta ini. Nah, wa inna qiyamal lail, karena sesungguhnya bangun tengah malam, mengerjakan sholat malam itu qurbatun ilallah, yaitu dekat, dalam rangka dekat, mendekat dengan Allah. Kuncinya bangun tengah malam. Manhatun anil ismi, mencegah untuk berbuat dosa. Gak mungkin sholat tahajud terus melakukan perbuatan dosa, maksiat. Ya. Jadi sholat malam itu untuk mencegah berbuat dosa, berbuat zalim. Masya Allah. Takfirul lisayyi'ah, takfir untuk menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi orang-orang yang mengerjakan sholat malam tahajud akan menghapus dosa-dosanya. Mutradatun lidda'i anil jasad, menolak penyakit dari yang ada di badan. Kemudian bangun tengah malam, mandi, wudu, itu mencegah dari berbagai penyakit. Tidak hanya itu, di dalam hadis yang lain bahwa Allah akan turun di waktu sepertiga malam. Artinya apa? Akan mengijabahi doa orang yang meminta kepada Allah. Mayyad'uni fa astajibalah. Orang yang berdoa kepadaku, kata Allah, maka saya akan mengijabahi doanya. Mayyas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, Allah akan memberinya. Mayyastaghfiruni fa'aghfirullah. Barang siapa yang meminta ampun, Allah akan mengampuninya. Subhanallah. Ini sangat penting kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, ya, biar tidak kosong. Kemudian membangun citra keluarga, membangun citra diri, yaitu dengan mengawali bangun malam untuk sholat tahajud, untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah.
bukan untuk pistol, untuk nonton TV atau malah untuk apa? Untuk ya bener saja gitu, terus tidur lagi. Mudah-mudahan tidak ya, amin ya robbal alamin. Sangat banyak sekali faedah dari sholat malam, sholat tahajud. Ya Ali, idza kabbarta kabbara yukabbiru, fa'ala yufa'ilu. Apabila kamu bertakbir di sholat, untuk sholat, di saat kamu sholat, apabila kamu bertakbir untuk sholat, fafarij, maka renggangkanlah, Allah, Allah bukan Allah gitu ya. Allah malah nyuruh orang, jangan, itu tidak sesuai apa yang diajarkan Nabi. Asabi'aka, renggangkanlah jari-jarimu. Allah, bukan Allah, bukan aneh-aneh gitu. Warfa, dan Allahnya ngangkat, dan angkatlah yadaika, kedua tanganmu. Enggak satunya Allah tapi satunya Allah, itu tidak bisa ya. Allah itu mau senang gitu. Hadwa mangkibaika, setinggi dua bahu, jadi setinggi Allah. Tapi suruh menggandeng tadi ya, menggandeng. Jadi tidak boleh membuat tata cara aturan sendiri di dalam takbir. Wa idza kabbarta, apabila kamu takbir, fadha, maka letakkanlah yaminaka, tangan kananmu ini ya, tangan kanan, ala shimalika, di atas tangan kiri. Makin gak kelihatan ya. Allah gitu. Ini berarti tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri. Tahta suratika, di bawah pusarmu. Udel bahasa Jawa ini, pusar ini. Ini pusarnya sini berarti kayak sini. Wa idza raka'ta, dan apabila kamu rukuk, fadha yadaika, maka letakkanlah kedua tanganmu ala rubatika, di atas lututmu. Rukuk berarti kedua tangannya di atas apakah ini jempol atau lututnya, bukan di atas ini. Nah, bukan. Apalagi Allah harus kaki ya, nggak bisa. Itu anak-anak ya. Di atas ini. Kemudian apalagi Allah Akbar itu kayak mau senang. Wa farij baina asabi'ika, dan ini suruh apa namanya, merenggangkan, nggak boleh gini ya, atau ini dalam tapi agak dipenggangkan. Wa faris, dan renggangkanlah di antara jari-jarimu. Nah, suruh merenggangkan. Itu ya, paham ya? Itu terkait takbir dan rukuk. Nggak boleh membuat sendiri, nggak boleh membuat tata cara sendiri dalam sholat. Itu bid'ah. Karena ibadah makhluk. Tapi saya kadang miris sekali, ada orang-orang yang ingin viral buat TikTok dengan meragalkan sholat sambil joget. Itu jangan, bahaya. Nanti kalau ketangkap polisi baru nangis mewek gitu. Nah, untuk bilangin dari itu udah banyak ceritanya. Janganlah seperti itu. Sholat kemudian ada mendengarkan lagu jig-jog gitu, apa rock and roll gitu, wah langsung dangdut begitu, langsung ngikut gitu, padahal habis sholat bawa ruko. Nah, untuk bilangin ya Ali, kita lanjutkan. Asfir, kerjakanlah bisubahi, sholat subuh pada waktu remang-remang. Remang-remang ini maksudnya matahari belum terbit gitu, maksudnya petang gitu loh. Jadi masa waktu sholat subuh. Asfir asfarus,
asfara yusfiru asfir. Kerjakanlah sholat subuh pada waktu remang-remang. Artinya matahari belum terbit, kurung buka, matahari belum terbit, kurung tutup. Wasoli dan sholatlah al-maghribah sholat maghrib, berarti objek maf'ul bih. Sholatlah sholat maghrib ba'da ghiyabi syamsi, setelah tenggelamnya matahari. Biqadri halabi syatin, kira-kira seperti waktu yang dibutuhkan untuk memerah susu kambing. Biqadri halabi syatin, kira-kira seperti waktu yang dibutuhkan, untuk memerah susu kambing. Ya, nggak lama berarti ya. Jadi setelah tenggelam, kenapa sebentar sudah masuk waktu maghrib, ya sholat lah. Tapi tunggu dulu, kadang petang dejit belum tentu, harus lihat jamnya pun. Ya dulu waktu. Kalau bisa itu nggak pakai HP gitu ya, dilihat waktu sholat kabupaten apa gitu, tanggal berapa, itu sudah ada semua. Harus dilihat itu. Jangan-jangan sampean semua sholat subuh jam 6, padahal terbitnya jam 5.45. Berarti itu bukan sholat subuh, itu sholat suduh. Subuh dan duha, atau dubuh ya, duha dan subuh. Itu bukan sholat subuh ya. Sholat dubuh atau suduh ya. Subuh, duha, suduh. Harus lihat itu. Jadi waktu subuh jam berapa, harus pakai HP. Fa inna dzalika, karena sungguhnya yang seperti itu atau perilaku itu min khisalil anbiya, karena sungguhnya itu termasuk perangai atau akhlak al-anbiya, akhlaknya para nabi alaihi salam. Jadi sholat subuh pada waktunya, matahari belum terbit, kemudian sholat maghrib setelah tenggelamnya matahari, itu adalah perangai akhlak yang dibangun oleh siapa tadi? Para nabi. Ya Ali, wahai Ali, halaman 8. Alaika bisolatil jamaah, kerjakanlah sholat jamaah. Fa'inaha, karena pergi menunaikan sholat jamaah, indallahi, di sisi Allah itu, karena menunaikan sholat jamaah di sisi Allah itu kamas yika, seperti kamu berjalan menunaikan haji dan umroh, ilal haji wal umroh. Masya Allah, sholat jamaah itu seperti menunaikan sholat haji dan umroh. Wa ma yahrusu ala sholatil jamaah harosa yahrusu. Wa ma yahrusu ala sholatil jamaah, dan tiada orang senang untuk sholat jamaah. Tiada orang yang senang sholat jamaah ila rajulun mu'minun, melainkan dia adalah orang yang benar-benar mukmin. Jadi orang yang sering melakukan sholat jamaah itu adalah benar-benar mukmin. Qad ahabballahu, qad ahabba yuhibbu, melainkan tadi kecuali orang-orang yang benar-benar mukmin, yang qad ahabballahu, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yashhadu fiha, dan tiada orang yang benci untuk menunaikan sholat jamaah, dan tiada orang yang benci menunaikan sholat jamaah
illa munafiqun, kecuali orang munafik. Qad abghadahullah, yang telah dibenci, yang telah dimarahi atau yang dibenci, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta jamaah dicintai Allah. Benar-benar orang mukmin benci sholat jamaah, berarti dia munafik dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisa ba'in wa ishrina darajatan." Rawahu Bukhari dan Muslim. Sholat berjamaah itu lebih utama dibanding dengan sholat dewean, sholat sendirian, dengan pahala 27 derajat, Masya Allah. Nah, kita tahu bahwa ternyata faedah dari sholat jamaah itu sangat banyak sekali. Selain melatih kedisiplinan, gitu, disiplin, kekompakan, kebersamaan, dan akhlak yang mulia. Gak mungkin sholat jamaah itu terus sholat imamnya Allahu Akbar, makmumnya sami Allah liman hamidah, itu gak disiplin, gak berakhlak, itu gak ikut yang di depannya. Dan juga di sana mengandung pesan persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Nggak pandang dulu itu bahwa imamnya itu kere, miskin, elek, ireng, dendeng, tetap harus diikuti. Nggak bisa loh, karena kenapa kamu kok sholat tidak sama dengan imam? Loh, dia beda dengan saya, kulitnya ireng, aku putih. Jadi nggak bisa gitu. DWE kismin, miskin, saya kaya, nggak bisa begitu. Itu namanya menjalin kasih sayang dan persamaan. Tidak ada yang beda di saat sholat jamaah. Bahkan sekalipun Presiden Pak Jokowi pernah jadi makmum gitu. Mentang-mentang Presiden nggak bisa terjadi imam. Di dalam hadis yang lain tidak menjelaskan bahwa tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik melebihi sholat isya dan subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala pada keduanya, niscaya mereka datang untuk berjamaah. Berarti meskipun dalam rangka atau merangkak, meskipun dengan cara merangkak, apapun aneh. Maka ayo kita para jamaah, para santri, kita istiqomahkan untuk sholat jamaah. Pokoknya sing cedak masjid, cedak musola. Kalau enggak, ciptakan jamaah di rumah sendiri, ajak istri nih, ajak anak nih, gitu ya. Lanjutnya, ya Aliyu ahabbul ibad, di hamba yang paling dicintai ilallah, hamba yang paling dicintai oleh Allah, yaitu abdun sajid, yaitu seorang hamba yang sujud. Jadi hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang sujud, yaqulu fi sujudi, yang mana ia berkata di dalam sujudnya, saat sujud dia berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah, sungguhnya saya zalamtu, menganiaya, mendolimi diriku sendiri. Ya Allah, sungguhnya saya telah menganiaya, mendolimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah saya ya Allah, maka ampunilah saya. Dambi, dosaku, maka ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba, fa innahu la yaghfiru dzunuba, karena sungguhnya tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosa-dosa ila anta, kecuali panjenengan ya Allah. Jadi lafaz dalam sujud itu memang banyak perbedaan. Kita harus saling menghargai. Jadi manusia harus saling menghargai di atas perbedaan dan keragaman. Ada ya, Rabbi ini dalam nafsi faghfirli,
dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa Allah. Ada yang mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, saat sujud. Dan beda-beda ya. Kemudian ya Ali, kita lanjutkan. Wahai Ali, alaika bi sholatid duha. Kerjakanlah atau diwajibkan kepadamu sholat duha. Kerjakanlah sholat duha. Fi safari, di saat atau di dalam perjalanan, atau di saat kamu dalam perjalanan, tetap suruh sholat duha. Mau piknik duha sih, atau ya di saat perjalanan sudah di tempat piknik sholat duha. Bagus itu. Mau sepedaan ontel mampir masjid sholat duha sambil minum, wah seger sekali. Wal hadari, dan di dalam rumah, baik bepergian maupun di dalam rumah, kau harus mengerjakan sholat duha. Fa innahu idza kana yaumul qiyamah, maka sesungguhnya apabila datang hari kiamat, maka sesungguhnya apabila datang hari kiamat, yunadi, nada yunadi, fawa munadin, ada, maka apabila datang hari kiamat ada orang yang memanggil, munadin itu orang yang memanggil, min fauqi syarafil jannah, dari atas surga yang mulia. Jadi di atas surga ada orang yang memanggil. Apa panggilannya? Ainal ladzina kanu yusholluna duha, di mana orang-orang yang telah melaksanakan sholat duha. Ainal ladzina kanu yusholluna duha, di mana orang-orang yang telah menunaikan sholat duha. Udkhulu, masuklah kalian, min babi duha, dari pintu duha. Jadi pintu duha itu ada, insyaallah. Bisalamin, dengan keselamatan, aminin, dan keamanan, sentosa ya, dengan keselamatan dan keamanan atau sentosa. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin, dan tiada Allah mengutus min nabiyyin, dari seorang nabi, dan tiada Allah mengutus seorang nabi illa wa amaru bi sholatid duha, kecuali Allah memerintahkannya untuk menunaikan sholat duha. Jadi setiap nabi, setiap rasul diutus untuk menunaikan sholat duha. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, man hafadha ala subhatid duha ghufirat dzunubuhu wa in kanat aktsara min zubadil bahr. Siapa yang menjaga, mengistiqomahkan sholat duha, maka dia akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih yang ada di laut. Masya Allah. Sholat duha, coba ya, para santri semuanya, para jamaah, para pemirsa, ayo sholat duha minimal 2 rakaat lah. Minimal ya, maksimal ya terserah. 8 rakaat, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Dari Abu Hurairah juga, ausoli khalili, kekasihku telah mewasiatkan kepadaku, ya ini Kanjeng Nabi, bisalasin dengan 3 wasiat. Yang pertama, syami salasati ayam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Itu ayamul bid, hari-hari putih, 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah, bulan kalender Islam gitu ya. Wa raka'atil duha, dan 2 rakaat duha. Wa an uwattira qabla an anam, dan
saya witir sebelum tidur. Jadi sholat pertama tadi 3 puasa setiap bulan Hijriah, kemudian 2 rakaat duha, kemudian witir sebelum tidur. Masya Allah. Jadi sholat duha penting sekali. Sholat duha untuk kita laksanakan, untuk kita tunaikan sebagai salah satu karakter, salah satu aktivitas sehari-hari sebelum ke kantor para santri. Sholat duha sebelum ke kampus, sholat duha dulu minimal 2 rakaat lah. Sebelum ke sawah, begitu. Sebelum mengajar, sebelum sekolah atau sebelum kemanapun, ingat 2 rakaat sholat duha. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Ya Aliyu, min karamatil mu'mini, termasuk kemuliaan seorang mukmin, atau termasuk kemuliaan orang mukmin, yaitu zaujatun, istri yang muwafaqah, istri yang ideal, yang cocok, yang sesuai. Jadi kalau para suami, calon suami bisa membuat istrinya nyaman, cocok, sesuai, tidak melanggar perintah agama, nah itu mulia. Sebaliknya juga perempuan bisa menjadikan suaminya tambah istiqomah dalam kebaikan, menunaikan ibadah baik, bagus. Ya, kebangetan kalau punya istri cekcok terus, tidak ketemu damai-damai, bagikan dunia, bagikan neraka. Masya Allah. Jadi memiliki istri yang cocok, sepakat, sependapat, walaupun tidak sepakat sependapat tetapi masih dalam ranah norma-norma agama, ya tidak apa-apa. Tetap mengedepankan musyawarah. Jadilah istri, belum jadi istri ya, belajar untuk menjadi seorang istri yang mendamaikan, ngayemake suami, ngayemake anak. Begitu juga menjadi suami yang mampu untuk membuat kedamaian di dalam rumah tangga. Itu enggak gampang, lumayan itu. Enggak perlu untuk belajar berumah tangga sedini mungkin, problem enggak masalah. Mendina kok cekcok terus lah, ini bahaya ini ya. Itu bukan mulia, tapi hina. Na'udzubillah min dzalik. Wa sholatu jamaah, dan sholat jamaah. Jadi ketika bisa melaksanakan sholat jamaah, kamu termasuk orang yang mulia. Wajiranun, dan tetangga yuhibbunahu, dan tetangga yang yuhibbunahu, demen, mencintainya. Jika kamu dibanggakan, dimuliakan oleh tangga karena akhlakmu, dimuliakan karena perangaimu, karena sifat sosialmu, berinteraksi dengan para tetangga, kok mereka senang, bahagia, nyaman atas keberadaanmu, kamu jadi orang yang mulia. Jadi pesan terhadap agama, pesan agama terhadap kita itu untuk menjadi orang yang mendamaikan, orang yang mana ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat itu merasa nyaman, sejahtera akan keberadaan kita. Begitu. Mudah-mudahan kita bisa semua menjadi orang yang mampu untuk memberikan kedamaian kepada istri, sehingga istrinya memiliki kecocokan, kedamaian di sampingnya orang laki-laki atau istri. Karena apa? Ad-dunya mata', dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'i, sebaik perhiasan adalah al-mar'ah solehah, wanita yang solehah. Wanita yang solehah itu
terpancar dari laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh terpancar dari wanita yang soleh. Keduanya saling cocok sesuai gitu loh ya. Kemudian yang kedua, sholat jamaah. Jolali para santri, ayo sholat jamaah dimanapun kapanpun Anda berada. Jolali penting. Yang terakhir, jadikan dirimu di tengah-tengah masyarakat yang mana masyarakat mencintaimu, bukan masyarakat yang mendolimi atau memarahimu. Alhamdulillah min dari mudah-mudahan ngaji kali ini kita bisa mengambil hikmah-hikmah pelajaran hidup sehingga kita bisa mengimplementasikan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan baca sholawat di qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.